Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, apa kabar? Pasti sehat ya. Kita ketemu sekarang di Griwan Podcast bersama saya Benny Warsita dan saya tidak sendirian. Ini lagi banyak kan semuanya, ya, semua sehat-sehat. Dan saya sekali lagi tidak sendirian itu karena saya selain punya tamu, saya sama si cantik dan angkatannya sama saya, angkatan 83. Siapa dia? Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wah, bahagia ya. Rasa reuni ya? Aduh, mungkin ini hari yang paling membahagiakan buat saya. Wajahnya masih tampak seperti SMP. SMP mana kan? Kita kelahiran SMP 1. SMP 1 itu terkenal dengan Griwan. Itu dia. Makanya di Kita podcast Griwan ini 83 ya. ya. Tapi bintang tamu kita loh. Ini beda sama kita. Mereka Beda. ini ada yang di atas dan ada yang di bawah. Wow. Jadi kita di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah aja cukup. Aman. Ngomong-ngomong, sebelum kita tampilkan atau kenalkan sama Akang Teteh. Ya. TN dulu apa yang paling terngiang-ngiang ketika SMP dulu? SMP 1. Hmm. Disiplin. Iya? Oh, disiplin. Terus? Belum lagi rumah saya paling dekat dengan sekolah. Jadi kalau nggak ada acara kesiangan, nggak boleh kesiangan. Oh ya iyalah, orang tinggal ngelangkah aja. Jadi selama sekolah itu ceritanya. SMP 1 paling nomor 1 disiplinnya. Woi, tepuk tangan. Sok Akang Teteh. aja. Oke, TN. Ini Akang Teteh. Saya sengaja hari ini di podcastnya Griwan ini kita undang ada 2 manusia sehat hari ini, ya. Iya dong. Manusia sehat hari ini yang kita ajak untuk ngobrol. Siapa? Monggo. Ini dia. Assalamualaikum, Akang Teteh. Waalaikumsalam. Sarehat Kakang Akang? Asa kenal, Ya. asa nu kenal gitu. Nu mana? Nu eta. Yang kita kenal gitu. Tapi aku teh kenal depan orang teh nu jadi host itu. Aduh, kamu. Iya. Oke, Kang Teteh, saya perkenalkan ini Kang Budi Raharja. Waalaikumsalam. Kang Budi angkatan 82. 82. Di Oh iya sebelahnya ada. TN angkatan 90 Kang Sandra, ya. Siapa mereka? Kita bahas. Kita awali dari siapa nih ya? Ribet soalnya kalau sudah berdua begini. Nanya siapa dulu? Disuruh sumit juga nggak mungkin. Iya. Kalau gitu gini, kita bocorkan ya dulu. Yang ini nih, bocorkan. Siapa sih sebenarnya? Kalau dari angkatan kelihatan kan sudah bawa Oh, identitas iya. 82. Tapi sebenarnya saya mau tanya dulu. Ya. Angkatan 82 bintangnya waktu itu siapa? Pasti setiap angkatan kan punya bintang gitu. Ingat nggak? Tanya langsung. Siapa tuh Kang? Bintangnya. Dulu siapa? Bintangnya pasti ketua OSIS lah dulu ya. Siapa, Kang? Kang Olan. Oh. Kang Olan. Oh, Olan bintang. Olan Ramlan. Oh, Kang Olan. Bukan. Oh iya. Ramlan. Bukan ya. Alarm. Siapa Kang? Ya Kang Olan. Kang Olan. Yang pada aktif gitu kan dulu. Salah satunya pasti ketua OSIS lah. Yang paling dikenal gitu. Walaupun sekarang nggak tahu, saya belum pernah ketemu sejak lulus. Mudah-mudahan dengan podcast Ya, ini mudah-mudahan dia bisa bisa Boleh sehat. pasti nonton. Kang boleh mungkin salam buat mereka yang ada di rumah. Oh ya, buat teman-teman angkatan 82, apa kabar? Kita sudah lama nggak ketemu juga nih. Mudah-mudahan melalui podcast Griwan Podcast ini kita bisa silaturahmi walaupun secara virtual gitu. Mudah-mudahan Amin. teman-teman Amin. pada sehat semuanya ya. Asik, amin ya Kang Teteh nih. Mereka ini berdua sampai hari ini masih sehat ya. Mudah-mudahan semua juga kita doakan sehat. Amin. Ya, itu kan yang paling pintar apa tadi ya? OSIS yang teman itu Ketua yang paling pintar OSIS. ketua OSIS ya. Yang paling bandel. Paling bandel sebetulnya banyak, cuman akhirnya sih dia jadi nggak naik kelas ya. Tapi sungguhnya dulu, apa jarang kan? Ayak itu. Iya dulu masih ini, masih. Sekolahnya kalau nggak salah di Guyayah. Di budaya. Tapi sebentar kan, Ya. biasanya tiap angkatan aya numpang kasepna, aya numpang gelisna. Kita tanya Yang lagi. paling gelis di Cing, angkatan waktu 82. itu siapa ya? Pasti ada. Gelis itu ya memang penilaian semua. Ya, relatif lah gitu ya. Relatif. Ya. Tapi di angkatan saya itu ya banyak juga sih, salah satunya Cededeh sekarang. Cededeh ya. Oh, Cededeh. Cededeh.
mudah-mudahan sedang nonton. Anu aya di Cikamuning sanes? Oh. Eta ya betul. Yuyu. Oh Yuyu ya Yuyu. Ya. Yang di pasar atas. Ya. Itulah yang menurut penilaian umum di angkatan paling cantik. Makanya Itu di angkatan 82. Tapi di Kang Sandra itu dia. Angkatan 10 apa 90 itu biasanya lebih ini ya. beda. 80 mahnya berarti ketua OSIS pasti Oh, sami kan sami ya? ketua Oh, OSIS. iya. Kita Kang Win Akang ketua OSIS bukan? sanes abdi mah rakyat jelata SMP mah soalnya alit kene jadi sedikit cerita ya Kang Teteh bahwa ketika ketemu lagi salah-salah sama teman-teman di 90 satu hal yang mereka kaget adalah nggak jangkung nganti orang gitu. Jadi saya laki-laki tapi emang pendek saya SMP itu masih di bawah perempuan kan tingginya pun sekarang pas ke teman-teman perempuan yang laki-laki udah bawah sana mana nggak jangkung nganti orang cina bala sana pendek Auranya gitu. lebih pede sekarang. Gitu. Susunya cocok banget. Iya, itu nggak cocok. Susu SMP hiji, tapi petani itu, ada SMP. Kita dicocok pas ke SMP, untuk jajan petani itu, nanti si mama dipesankan. Ya, di Kang Win, tapi ini juga mohon doa. Ya. Kang Win sih ternyata sekarang lagi sakit kan. Oh siapa kan? Kang Win Serido ya, ketua OSIS yang angkatan kami ini. Oh sekarang ini lagi sakit. Sakit memang udah bertahun-tahun gitu ya. Kita doakan Ya, Kang ya, Teteh ya, dari 90 Kang Teteh semuanya, bukan hanya Kang Win ya. Ya, masih Kang banyak Teteh juga. yang lain alumni yang saat ini Ya. sedang diberi cobaan sakit, mudah-mudahan Allah cepat angkat Betul. sakitnya Amin, gitu amin, dan amin. bisa kembali berkumpul silaturahmi dengan kita. Kedua nu baong. Saatan baong tah. Baong mah kayak si Testa lah. Orang Haji Ampi, Coba Bapak Ampi. tadi namanya sa? Testa. Testa. Tapi akhirnya mah terus cenderung Ustad. Alhamdulillah pesta. Saya sebut, karena disebut nu baong tapi ayeuna. Nah, iya. Rakana ge kan Kang Dani teh dalapan genepnya ya, Dani teh dalapan tenaga ahli di Kominfo. Ya. Terus Kang Rama, Rama di sempat jantan komandan di Armed. Nah, eta Rakana. Ya. Cuman dia baong ge tidak menjamin bakal baong gitu kan ya kan ya. itu. Anu geulis mah seueur teuing ya dok kami mah geulis. Tadi zamannya 82 mah kan cuma berapa? 2 ya tadi. Yang Iya. saya hafal. Oh yang Gitu. saya. Oh ya. Karena kriteria geulis buat saya Kang ya Bukan jadi relatif bukan juga. masalah relatif nah. Pokoknya anu nolak saya berarti itu geulis. Gitu. Nah, kebanyakan saya ditolak, wah itu udah layakin ke saya kemudian penek kan. Jadi galeris sadayana. Tapi beberapa di antaranya yang di bintang itu Tehnia ya, Tehnia Komalapuri terus sadeunya Teh Herni. Banyak lah tiap kelas aya lah rata-rata gitu kan ya. Nah gitu, Akang Teteh. Jadi ini adalah kenangan lama di mana mereka ini masih mengenang muka-mukanya Hal-hal mungkin ya, kecil di hal-hal SMP. kecil, yang baung, yang pinter, yang cantik, yang kasep. Nah sekarang kita beralih ke guru dulu. Guru ini kan banyak juga macamnya. Ada yang galak lah, ada yang pinter, ada justru yang nyaah ka urang teh nya sebagai muridnya. Siapa Kang di zaman Akang? Guru itu sebetulnya semuanya juga baik, dan guru mahnya harus digugu dan ditiru. Ya. Gitu. Kalau kita zaman dulu betapa ke guru itu sangat hormat, gitu kan. Jadi kalaupun ada guru yang galak atau gimana, ya saat itu sih zaman saya Patuh ya, aja gitu patuh ya. aja Iya, gitu. Kalau sekarang kan langsung dilaporin ke Gitu. KPK. Yang galak rasanya nggak ada ya, semua guru-guru. Hanya yang unik mungkin Pak Iwang, semua angkatan pasti Sampai sekarang. yang unik itu pasti semua bilang Pak Iwang. Pak Iwan sampai sekarang Terus kaulah nggak ya? Sudah. Udah ya. udah dan masih Awal-awal. eksis sampai sekarang ya kayaknya. Awal-awal angkatan ya tahun 79 80-an Pak Iwang. Oh iya. Awal-awal. Iya Pak Iwan mah guru segala Segala semua zaman kan. kan. Sampai sekarang masih eksis. Tapi tos wantun nyiwit eta kan Wow. Pak Iwan. Zaman kan masih guru Sebenarnya junior pernah nya. diciwit. Atuh Kayak Pak Iwan. paluman anu Tah pami diciwit. acup sapertos kieu teh nya. Kabuka Oh, iya, teh. bener. Kan Masih kabuka ingat. teh kieu, kabuka upami tengah aja main basket biasanya kan Ya, zaman ngebuka kami sendiri mah ya. kapungkur pami misalkeun aya kelas kosong, beuleuk ka lapangan, sut-sutan gitu nya. Atana pe pasti istirahat. Kan teu karaosnya, Ya. geus teh teh leupas. Terus ngincer ya Pak Iwan mah. Citi teh kan ujug-ujug di balik Pernah dia teh. diciwit.
Ketika etang. Berarti termasuk anak bawang oke. Tapi sebentar Kang, ketika SMP pasti akang-akang yang di sini pernah membayangkan atau mencintai suatu pekerjaan yang wah suatu saat mau udah besar saya menyintai pekerjaan ini. Dulu lagi SMP cita-cita Nah, itu dia. apa nih? Cita-citanya apa sih? Atau berbeda dengan yang sekarang? Apakah sama gitu dengan Dulu apakah pengen jadi pelaut gitu? Nah. Ya. SMP. Kang Budi heula jeung Kang Budi apa sih Kang Budi cita-citanya? asa hareudangnya. dilepas. Oh, iya. Lah nya izinnya. Wah. Oh, ini cita-citanya. Akang Teteh. Luar biasa. Tadi dia pakai alma mater 82 ya. Begitu ditanya cita-cita dibuka ke iya bukan cita-citanya. bukan Astagfirullah. cita-cita Oh, bukan ya. Teteh udah ingat ya? Astagfirullahaladzim. Ya pemana Kang Benny kan apa teh kumaha serius teh Kang santuy ayo satu. Dan mau nanya adalah segimana jahilnya Kang Budi orang mah. Ya, jadi ini ngedadak tadi siang punya ide gitu. Oke. Gitu. Asik. Ngedadak jam satuan tadi punyanya bilang tadi. Gini tong wawartos kalau Kang Benny. Pantesan. Biar Akang maju Teteh, bae ya. ini bukan settingan. Bener, ini bukan settingan. Maka saya kepengen kameramen Kang Angga coba di shot. Ini karena gini nih. Ini kan saya pikir pilot. Ya, terus terang aja. Saya pikir pilot. Cita-citanya teh pilot. Dipikir tuh Misi, ini kain putihnya udah kayak pilot, ya kan? Ini birunya iya kan dia. Coba. SMP 1. Cincin ini masih cinta. Oh, asik ya. Cita-citanya apa tuh Akang? Cita-citanya apa sih dulu? Jadi Kang Benny, saya dulu hobinya di musik sebetulnya. Jadi Mirip ya? Kalau pertanyaannya, saya mah dulu teu jahil justru cicingan, itu kan eraan gitu kan. Atau korban kejailan kan? Ini saksinya ibu ya. Jadi saya pendiam sebetulnya waktu Ya. itu, cuman saya kan pindahan. Kelas 2 itu saya pindah dari Bandung, masuk ke SMP 1 itu. Itu pindah itu pas kelas berapa itu? Kelas 2. Oh, kelas 2 udah Di pindah 2G. sih. 2G. 2G itu kan terakhir ya dia mah kan. Iya, di paling ujung. Ya Ya. ujung G itu ya mungkin punten karena saya juga pendatang disimpannya di G menurutnya. Dan alhamdulillah teman-teman di G mah lumayan hiperaktif Balagir bisa. dan wali kelasnya almarhum Pak Tatang SM ya. Pak Tatang S. Iya, Pak Tatang. Itu. Terus saya dongeng lencat aja kan? Tahun SMA. Oh SMA. Tapi ngomong-ngomong lenca saya jadi ingat sama Dewi Yana loh. Iya bener. Dewena angkatan kita. Ya, iya betul. Kebetulan si dongeng lenca itu saya melihat sendiri ada satu teman yang jahil. Tong diturutan akan ada jawas. Hati-hati. Eta mah zaman baheula. Terus kumaha Kang? Ya, jadi saya hobi di musik. Jadi cita-cita waktu itu pengen jadi musisi. Itu masuk SMA juga aktif di vokal grup lah dulu mah kan, Ya, ya, paduan ada. suara Ya. apa gitu. Pasti saya main gitar. Gitu. Aduh, sebentar. Bener jago gitar nih? Itu jago juga Jago. sih sebetulnya. Kalau jago saya ini kru mau ambilin gitar nih, saya pengen tahu. Gitu. Jadi kalau ditanya cita-cita pengen jadi musisi gitu. Gitu. Cuman jadi nyasap Kak PNS nyasap. Oke, Akang Teteh mungkin sebagian sudah tahu kalau Kang Budi ini sekarang ini walaupun tadi cita-cita pemusik ya, tapi sekarang ada yang kenal Kang Budi itu suka di mana cicingnya ya, kantornya pasti tahu, tapi nanti kita bahas. Kalau ini nih, cita-citanya apa Kang? Asli kan, saya mah teka bayangkan jadi dosen. sekarang ini, Ya. dulunya pengen jadi apa? Pemain bulu tangkis. Sederhana Asli sekali. lah. Ya karena dulu 90-an ya. Itu lagi naik-naiknya bulu tangkis. Kita kan pertama Indonesia Mas itu kan Ya, ya. juara kan Olimpiade Barcelona Ya. 92. Itu inspirasi bulu tangkis gitunya. Jadi tapi itu disupport Sama sama orang tua. Jadi alasannya disupport. apa waktu itu? Kan Pas sekolah sih bener di bawah Tapi gitu. itu kayak Artosan. Benar. Oh iya, Sama pada gitu zaman kan. itu ya. Sama gitu. Jadi saya ini kan, tapi saya punya satu cerita gitu ya. Pengen masuk ke sekolah bulu tangkis itu diizinan. Terus terakhir teh dulu ada BM77 Cup. ya. Di ya ada daftarnya lira ngumpulkan artis kan. Ngumpulkan gitu kan. Sampai susurupan kan ke supir bapak teh. Kayak saya pulangnya antur daftar gitu. Dianturkan melalui BPJ kasih bapak cik saya teh. Daftar sampai dapat jadwal. Nah, masih susulumputan kene. Latihan taraf, pokoknya hayang asaan we gitu bertanding gitu ya.
kayak bawakan raket simpenan na mobil cek saya teh gitu ya. Wow. Hari pas di bertanding di aya pasien teh gor naon kan ya Soekarno Hatta. Ngaweo kan. Masuk babak kedua kan atau dapat catatan masuk babak kedua dibawa ke rumah mah iya teh masuk babak kedua teh disebutkan ngaweo nama oh gitu terus besok kumaha ya besok kebetulan jadwalnya siang nyukeun izin jadi minta restu teh gitu kan main kali itu lawan unggulan kahiji lawan teh Halim Haryanto kan pasangan Tony bos eta masih alit sageung abdi mah masih iya lumayan ditunggal. Jadi 0 atau 15 tahun 12. Alhamdulillah. Si mama teh atuh gitu ya. Ya itulah sekelumit kita saking keinginan ya tapi ya akhirnya kecimpung di dosen dan di dunia IT. Pokoknya mah teh kabayang komo bae IT macam aya. Tapi ngomong-ngomong nih, cita-cita kan berbeda nih dari masa kecil sampai kenyataannya berbeda. Sekarang ini dinikmati atau kapaksa karena dapur kudu ngebul atau bagaimana ini? Ya kalau saya sih ya mungkin ya kita kan nggak tahu ya banyak punya cita-cita tapi ternyata enggak gitu. Ya. Kalau tadi sama kalau dunia musik dan olahraga sama orang tua tuh pasti karena madesu saat itu kan. Ya. Gitu. Jadi orang tua berpikirnya ulah tuh kan nggak jelas gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana sekarang ya sebetulnya tetap bicara hobi mah kan dimanapun bekerja tetap aja musik jalan sampai sekarang ya masih ya musik jalan gitu hobi itu malah jadi diterapkan seni itu dalam bekerja jadi dipakai ya, jadi istilahnya kerja pakai seni itu justru ambil enjoy ya lebih ya. Karena kebetulan beliau ini memang menjabat sebagai Kepala Dinas Budaya, Pariwisata dan Olahraga. Oh iya. Bidangnya memang klop. Jadi kalau dibilang cita-citanya tercapai, siga nama ya. Sebentar, sebelum saya mau nanya tentang itu ya, kon ngolotok iya bahwa ini teh adalah di Kadis kenapa ngolotok? Emang kenal dari kapan sama? Tam luar lebet kan ini bintang tamu podcast baru hari ini. Kenapa udah tahu? Kan ada bocoran, nama segala macam di Google. Oh iya benar. Bocorannya bukan di dapur tapi bukan. Oke, Akang Teteh sebetulnya kepenginnya sih kita ini juga minta ada pertanyaan segala macam. Cuman sayang kalau podcast Griwan Podcast ini nanti mungkin ke depan kita ini akan live streaming secara langsung dan mereka bisa bertanya langsung ya. Teh, sikat lagi teh, apa nih kira-kira nih? Sebelum kita gali yang sebenarnya yang hari ini dia kerjakan. Kalau tadi Kang Budi sudah jelas jabatannya seperti itu. Nah sekarang di sebelah saya juga punya jabatan kan. Hanya belum dilantik. Saya lihat di Google belum dilantik. Tanda kutip belum dilantik. Jabatannya naon tah? Oh iya. Jabatan di mana? Namun di kampus mah. Ya. Dosen kuliah deh. Iya. Dosen udah tahu saya tahu. Dosen beliau. Sorry, selain dosen apa sih Kak? Oh ya, saya sebetulnya selain dosen juga praktisi di IT gitu kan, bantu beberapa perusahaan sebagai konsultan IT-nya mereka. Sekarang jadi pejabat kan? Oh, pejabat apa? Di Griwan. Oh iya, Akang Teteh. Dia ini adalah ketua terpilih periode 2021 sampai 2025. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Sorry cingong. Nah, ini dia orangnya, ya. Jadi kebetulan hari ini di podcast Griwan hari ini kita berkesempatan untuk mengundang mereka berdua ini dalam rangka munanya satu adalah visi dan misi ketuanya juga, ya. Selain tadi belum dilantik. Belum dilantik karena Akang Teteh akan juga menantikan apa sih gitu ya nanti itu. Coba Kang, kira-kira kalau ini dilantik kapan? Insya Allah kaping genap November. Kaping genap November, catat ya Kang Teteh ya. 2021. Oke, kira-kira sedikit aja lah kalau program itu kan pasti banyak. Betul. Kira-kira apa sih kalau sudah dilantik apa yang akan di launch sama teman-teman kita? Ya, yang pertama jelas tanggung jawab visi yang kemarin disampaikan ketika sosialisasi itu harus bisa diimplementasikan dan direalisasikan ya. Jadi visinya itu kan mewujudkan ikatan alumni anu sabaraya sarasa gitu kan, kata ayana sarasa manfaatna sabaraya. Aduh asik. Enggak, saya mah pengen mengulang lagi itu tadi.
Coba sekali lagi Akang Teteh supaya ngawujudkeun ikatan alumni anu sabaraya sarasa katara ayana karasa manfaatna ku balarea. Hayu Akang Teteh, hayu urang ngahiji, jadi guru sabaraya sarasa. Nu katara ayana kesamaan fatam ku balarea. Asik, Sunda banget ya. Kadang-kadang asa aya tapi asa-asa. Gitu Asa kan. aya, Ini ulang asa aya gitu, kada Asa aya aya tapi katara. teu karasa. Gitu. Nah, kira-kira apa dengan tadi ada karasa dan lain sebagainya, apa supaya mereka ini benar-benar bisa menikmati secara real apa? Balareana tadi kan. Apa itu? Filosofi. Balareana saha wae balarea teh. Tuh, alma mater. Ya, kita kan bawa nama Ikatan Alumni SMP 1. Berarti kan siswa, guru, Ya. kemudian juga pihak sekolah harus merasakan. Kedua, alumni ya, alumni kita sendiri itu harus merasakan. Tapi alumni di sini saya ingin merubah paradigma. Bahwa Ikatan Alumni itu tempat ngumpulnya para alumni, saya ingin bawa Akang dan Teteh mudah-mudahan sapagodos gitu ya, menjadi ikatan keluarga besar alumni. Nah, besarnya ini karena suami kita, anak kita, istri kita, cucu kita, bagi angkatan-angkatan 70, 60 atau mungkin 80, Kang Budi juga ada yang sudah punya cucu, bisa terlibat di kegiatan IKA ini. Ya. Kan? Yang ketiga itu adalah berbicara kepada pihak luar, eksternal, masyarakat luas, di mana program masyarakat luar kan selama ini kan diakomodir oleh pihak pemerintah kota. Ya. Nah, ini kan kalau saya Kang Budi, Sebelahnya. artinya kami juga kalau bisa kegiatannya ini juga terasa manfaatnya. Jadi manfaat IKA ini salah satunya juga oleh masyarakat melalui Pemkot gitu ya. Nah, maka yang pertama kami akan lakukan adalah kami akan silaturahmi dengan tiga tadi, gitu, dengan pihak sekolah akan ada silaturahmi, dengan alumni melalui angkatan dan komunitas yang ada kita akan silaturahmi juga, dengan pihak Pemkot pun kita akan silaturahmi. Silaturahminya apa? Mendengar. Kalau mau awak jualan, bukan nggak jualan, akan mendengar kahoyong sekolah kumaha, kahoyong siswa-siswa seperti apa lewat OSIS, keinginan angkatan-angkatan dan komunitas seperti apa, keinginan Pemkot, birokrat seperti apa. Ya, gitu ya. Mungkin salah satunya bisa disampaikan nanti oleh Kang Budi ya di kesempatan hari ini. Nah, baru setelah mendengar, baru kita akan rumuskan itu menjadi satu program. Betul tadi kan soal Kang Benny. Saya memang ada program, tapi program ini akan dirilis secara resmi setelah saya ngobrol. Artinya nanti dia menjadi program bersama. Gitu kan kira-kira. Good, mudah-mudahan Akang Teteh bisa merasakan apa yang tadi dijabarkan ya. Sekarang begini, saya kepengen tahu ketika tadi bilang ada kaitannya dengan pemerintahan. Dan kita alhamdulillah ada Kang Budi yang mewakili dari sisi pemerintahan. Kalau tadi dari sisi anak bager gitu ya, tukang main band. Nah, sekarang dari sisi kepemerintahan yang sekarang ini, sekali lagi Kang, punten Kang, Akang itu di ASN ini sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi ya. Asik. Nah, itu ya Kang Teteh, pilih badai pariwisata sareng Akang Budi. Naik sakoci. Oh iya benar. Ini betul. Ini banyak yang nanya loh. Kak, sakoci kok nggak pernah seperti punten di Bandung juga kan ada ya. Tapi kok sakoci belum beroperasi itu kenapa Kang? Ya, kemarin kan memang COVID, jadi memang sempat terhenti karena Sakoci ini sebagai pendukung dari wisata heritage militer. Itu si Sakoci ini city tour. Mungkin buat orang Cimahi mah tuh udah mesek Dustira mah udah bosan tiap hari ngelewat gitu ya. Sasaran kita kan orang luar Cimahi gitu. Cuman memang kalau orang Cimahi belum tentu pernah masuk ke dalam. Gitu kan, yang orang Cimahi sih pengen masuk ke dalam penjara Poncol gitu kan. Pasti banyak yang belum, kami ini udah pernah masuk ke dalam. Tapi tak cari itu banyak orang Cimahi asli tapi belum pernah masuk gitu. Nah, jadi artinya kalau bicara Sakoci kenapa terhenti ya COVID. Ya karena COVID ya. Nah, terus dan memang sebetulnya kita mendukung wisata heritage militer tadi ada 8 situs bangunan zaman Belanda dulu. Itu yang menjadi yang nanti bisa objek wisata untuk diekspos lagi. Oke Kang, sekarang kaitannya dengan tadi. Itu ketua IKA di sebelah Akang ini bercita-cita begitu megahnya ke depan. Kaitannya dengan pemerintahan barangkali ya. Badai masihan saran mangga. Badai cenah nitip ya supaya kolaborasinya cantik mangga.
Ya tadi kan Kang Sandra bilang bahwa yang namanya IKA ini ada internal, eksternal. Di internal mungkin saran saya, himbauan saya, dari ADART-nya juga organisasi silaturahmi. Artinya itu yang harus dikedepankan oleh kita seluruh alumni, bahwa inti dari IKA ini adalah silaturahmi. Jadi jangan sampai kita ngumpulnya malah putus silaturahmi. Balik gitu kan. Nah itu yang justru sering terjadi kan itu. Iya, betul. Nah jadi terus saya setuju dengan Kang Sandra bahwa silaturahmi unggul atau nggak ada, jadi hanya sebatas kumpul-kumpul, tapi harus ada manfaat. Kita setuju. Betul. Jadi intinya ya tong serius teuing lah, serius tapi santai, artinya karena kita juga semua punya aktivitas, punya pekerjaan yang agak sulit ketika ngajak yang lain ini terlalu kalau program itu terlalu serius teuing mah kayaknya agak sersan aja lah, sersan gitu ya. Gitu. Serius tapi santai. Nah, berbicara eksternalnya dengan Pemkot, ya sebetulnya kan Pemkot juga berharap ada peran serta masyarakat. Karena otonomi daerah itu ujung-ujungnya adalah pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakatlah yang berdaya gitu. Tugas pemerintah mah ibaratnya balita, diajarkan supaya bisa jalan, sudah jalannya sudah lepas gitu kan. Nah itu jadi kita Pemkot tuh berharap ada komunitas-komunitas yang bisa menjadi mitra. Itu mitra di Pemkot itu melalui OPD ya, ada dinas-dinas gitu kan. Nah kan itu sudah dirintis, artinya ada Griwan Gogrid itu sudah bermitra dengan Dinas LH, kemudian ada Griwan Social Concern dengan Dinas Sosial, Go Forbis mungkin harusnya dengan Disdak Koperin, gitu ya. Nah ke depan mungkin ada Go Tourism yang bisa bermitra dengan Dinas Pariwisata. Kalau di olahraga ada juga kan. Nah itulah harapan kami, saran. Jadi ayo gitu alumni ini berkiprah di eksternal melalui komunitas yang sudah kita bangun, jadi perluas lagi gitu. Nanggapi sedikit yang tadi kata Kang Budi. Jadi saking ku santai nah Kang, ya kan juga presiden wae Kang, jadi begitu kabinetnya nyusun kabinet gitu ya. Dinamika ya Pak Jokowi mah kan kabinet naon. Saya pasti tanya kabinetnya naon. Tapi ya ngumpul sareng calon pengurus, saya sebut calon pengurus ya karena belum dilantik, semuanya sepakat ngomongnya adalah kita mah kabinetnya hahihi. Kabinet. Jadi kabinet lagi lain kabinet Indonesia Maju, kabinet hahihi kan, aslinya kan, supaya apa? Nanamnya nggak serius tuh gitu, lamun kalau Griwan Jaya atau fokusnya Jaya hahihi. Tapi saya tekankan, setiap kita rapat, setiap kita kumpul hahihi, tapi ada sesuatu yang membuat setelah kita kumpul itu isukan menariknya dia. Asik. Pagi tuh kita mau bikin ini gitu kan. Akang Teteh nggak kerasa ya. Gitu. Ngobrol kita panjang lebar dan sepertinya ini mesti besok lusa mesti tahu nih kita program yang diluncurkan ya besok lusa. Setelah tanggal 6 kita bongkar lagi. Kita bongkar nanti. Kayaknya kita mesti tutup nih ya. Tapi mungkin pengennya sih banyak ya kita ngobrol. Oke, boleh Kang singkat mau dari Akang dulu, boleh? Ya. Kira-kira apa nih? Ya closing dari saya gitu ya. Tadi nyambung juga yang Kang Budi. Insya Allah Kang, jadi nanti semua komunitas itu kita akan coba bermitra dengan pemerintah. Tapi satu hal Akang Teteh, ya saya menghimbau, walaupun belum jadi ketua, menghimbau alumni SMP hiji mah tong jadi deui tukang kritik ke pemerintah. Kalau pemerintah tuh bisa tuh bisa itu jangan. Saya mau ngajak Akang Teteh, kalau dirasakan dari pemerintah belum maksimal terhadap satu bidang, urang mah gawekeun naon bisa dipigawe ke alumni. Tong deui ngeritik pemerintah eta bener. Itu ajakannya saya. Mudah-mudahan Akang Teteh bisa menyambut. Karena buat saya geus susah tunjukkeun tadi gitu kan ya. Nama besar kita teh bahwa kita sehingga nanti Pemkot itu SMP hiji mah dia walaupun sekecil apapun. Itu kan mungkin mudah-mudahan bisa disampaikan. Dari Akang mungkin singkat aja. Ya sama. Jadi kalau dari aspek Pemkot kita berharap bahwa alumni bisa mewarnai Pemkot karena artinya birokrat juga berusaha, kami ini sedang berusaha untuk on the track gitu ya. Nah jadi tadi bukan juga anti kritik, boleh mengkritik tapi cara pengintinya caranya yang beretika lah gimana gitu, intinya seperti kalau kami sih tetap welcome gitu ya. Jadi sebetulnya tadi kegiatan tadi pun itu bagian dari kritikan. Karena dengan kita melakukan sesuatu yang belum mungkin dilakukan, bagi kita adalah kritik halus gitu. Kira aku alumni wae bisa. Anu dulu ya biasa gitu kan. Oke, Akang Teteh. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa nonton di Griwan Podcast selanjutnya. Kita akan ajak lagi siapa yang duduk di sini ya. Di kursi panas sana namanya, kursi haneut lah gitu ya. Hahihi. Kursi hahihi. Kursi hahihi. Pengen lah closing.
Mencintai tak harus memiliki, tapi memiliki kenangan tak semua mencintainya. Naon cing? Pokoknya nama Griwan Podcast we. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Green one, emang sih